Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Liga Rafika Syah dengan NPM 22040111010074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul Penyelesaian Masalah Penjadwalan Kuliah Menggunakan Genetic Algorithm. Oke, halaman selanjutnya. Nah, di sini ada pun table of contents atau materi yang akan dipaparkan pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada masalah yang diangkat. Nah, pada bagian ini, apa masalah yang diangkat dan kenapa saya mengambil masalah ini? Dan yang kedua, teori yang digunakan. Nah, pada bagian ini, teori apa yang akan digunakan untuk mengusulkan solusi pada masalah yang diangkat. Dan kemudian pada yang bagian ketiga itu ada implementasi program. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan program untuk mengusulkan solusi dari masalah yang sudah diangkat. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada masalah yang diangkat. Oke, penjadwalan kuliah. Jadi, penjadwalan kuliah efektif adalah proses merancang jadwal perkuliahan yang optimal sehingga memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang terlibat seperti mahasiswa, dosen, dan institusi. Tujuan utama dari penjadwalan ini adalah memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan efisien sambil memenuhi berbagai kriteria serta kendala yang ada. Nah, jadi salah satu ciri utama dari penjadwalan yang efektif adalah minimnya bentrokan jadwal. Ini berarti tidak ada dua mata kuliah yang diadakan pada waktu yang sama bagi mahasiswa yang sama, sehingga mereka dapat menghadiri semua kelas yang mereka perlukan. Selain itu, jadwal harus memastikan penggunaan ruang kelas dan waktu yang tersedia secara optimal untuk menghindari adanya ruang yang kosong atau waktu yang terbuang. Kemudian selanjutnya, nah, kenapa saya mengambil topik ini? Ini karena masalah penjadwalan kuliah adalah isu penting dalam dunia akademis karena berdampak langsung pada efisiensi proses belajar mengajar. Penjadwalan tidak optimal dapat menyebabkan berantakan jadwal, kelelahan mahasiswa, dan keterlambatan dalam kelulusan. Nah, ada pun juga alasan saya lain untuk kenapa mengambil topik ini, dikarenakan setiap saya awal kuliah semester itu seringkali ada yang bentrokan jadwal, maupun itu dengan mata kuliah praktikum maupun mata kuliah teori. Nah, itu seringkali pada 2 atau 3 minggu pertama itu seringkali bentrokan jadwal. Itu pun kadang saya harus lapor ke operator untuk mengubah jadwal mata kuliah yang sudah saya ambil. Jadi itu kalau masalah itu tetap berlanjut, itu bakal susah sendiri untuk kita sebagai mahasiswa. Oke. Nah, adapun sini teori yang digunakan. Teori yang saya gunakan itu adalah genetic algorithm. Nah, genetic algorithm adalah metode komputasi yang diilhami oleh proses evolusi biologis untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal untuk berbagai masalah kompleks. Jadi, geometric algorithm bekerja berdasarkan prinsip seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam genetik algorithm, kelompok solusi kandidat disebut sebagai kromosom yang merepresentasikan solusi potensial untuk masalah yang sedang dipecahkan. Nah, adapun komponen yang digunakan yaitu pertama adalah representasi kromosom. Nah, jadi pada representasi kromosom itu adalah solusi potensial dalam jadwal kuliah yang akan direpresentasikan sebagai kromosom. Dan kemudian ada inisialisasi populasi. Nah, jadi bagian ini akan membuat sejumlah individu atau jadwal secara acak. Kemudian sini ada fungsi fitness. Nah, pada fungsi fitness ini akan mengukur seberapa baik suatu jadwal untuk memenuhi kriteria yang diinginkan seperti minim bentrokan, jeda optimal, dan lain-lain. Nah, kemudian ada bagian seleksi. Nah, jadi pada bagian seleksi ini dia akan memilih individu terbaik untuk reproduksi berdasarkan nilai fitness. Nah, kemudian pada bagian crossover, nah pada bagian ini dia akan menggabungkan dua individu untuk menghasilkan keturunan baru dengan harapan mendapatkan solusi yang lebih baik. Nah, kemudian pada bagian mutasi, pada bagian mutasi dia akan melakukan perubahan acak pada individu untuk mempertahankan keragaman populasi. Dan yang terakhir ada bagian interaksi. Nah, pada bagian interaksi ini kita akan mengulangi proses seleksi crossover dan mutasi hingga ditemukanlah solusi optimal atau mencapai jumlah tertentu.
kemudian kita akan masuk ke bagian implementasi programnya. Oke, sekarang saya akan masuk ke programnya. Nah, oke. Pada program ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dikarenakan bahasa pemrograman ini sangat common digunakan oleh programmer pada masa sekarang dikarenakan sintaknya yang mudah dan untuk pembuatan kodenya yang nggak ribet lah, tidak seperti bahasa pemrograman yang lain. Jadi di sini dapat dilihat saya menggunakan pada baris pertama itu ada import random dan from div. Nah, jadi untuk kedua line ini adalah modul dari Python itu sendiri, yang dimana pada random sendiri dia akan melakukan operasi acak, dan kemudian untuk modul div dia adalah modul untuk algoritma evolusi. Dan kemudian kita akan masuk ke baris keempat, yang dimana di sini ada mendefinisikan struktur dasar dari genetik algoritma. Nah, di sini kita akan mendefinisikan tipe custom untuk individu dan fungsi fitness. Jadi, fitness main digunakan untuk meminimalkan nilai fitness dan individual dengan atribut fitness. Dan kemudian di sini ada parameter genetik algoritma, yang dimana sini berisi 4, yaitu ada population size, p crossover, p mutation, dan max generation. Yang dimana pada population size ini adalah ukuran populasinya. Jadi di sini kita bisa mengisinya sebesar 50 ataupun 100. Cuma sini saya akan mengisinya sebesar 50. Jadi di bagian kedua ini ada p crossover, yang dimana ini berisi probabilitas crossovernya. Nah, di sini saya mengisinya sebesar 0,9. Dan yang ketiga ada p mutation, yang dimana p mutation ini adalah untuk probabilitas dari mutasi itu sendiri. Jadi di sini saya isinya itu sebesar 0,1. Dan jadi di sini ada max generation, yang dimana max generation itu sendiri adalah jumlah generasi maksimumnya. Kemudian kita akan masuk ke data penjadwalan, yang dimana sini berisi daftar kelas, waktu, dan lain-lain. Jadi dapat lihat sini ada dua angka di dalam variabel kelas ini, yang dimana ada angka 1, 0, 2, 1, 3, 2, dan 43. Ini mana pada angka pertama ini berisi kelas ini adalah kelas ID-nya, dan yang angka kedua itu adalah slot ID dari kelas tersebut. Nah, jadi fungsi dari baris ini adalah dia akan mendefinisikan data penjadwalan yang berisi daftar kelas dan slot waktu yang tersedia. Nah, di sini juga ada def evaluate individual. Jadi di sini ada fungsi evaluate, yang dimana fungsi evaluasi yang menghitung nilai fitness dari setiap individu. Jadi penalti akan diberikan jika terdapat bentrokan jadwal dalam dua kelas waktu yang sama. Jadi jika ada dua kelas dalam waktu yang sama tuh dia akan berhenti gitu kan, Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian toolbox. Jadi pada bagian ini dia akan mendaftarkan operator genetik algorithm ke dalam toolbox. Jadi di sini kan ada dilihat ada index, individual, population, evaluate, mate, mutate, dan select. Nah, masing-masing ini ada fungsinya sendiri, yang dimana index dia akan membuat individu baru. Kemudian dia akan membuat daftar indeks secara acak untuk kelas. Nah, baru masuk ke individual. Individual ini dia akan membuat individu baru. Dan kemudian untuk population ini dia akan membuat populasi individu. Kemudian ada evaluasi, dia akan berjalan sebagai fungsi evaluasi itu sendiri. Kemudian ada mate, dia akan melakukan operator crossover gitu. Kemudian ada mutate, dia akan melakukan operator mutasi, yang dimana mengacak indeks dengan probabilitas sebesar 0,1. Kemudian ada select. Nah, pada bagian select ini dia akan seleksi menggunakan turnamen dengan ukuran sebesar 3. Oke, selanjutnya sini ada def main. Jadi kita ada fungsi main, yang dimana ini adalah fungsi utama untuk menjalankan algoritma ini, yang dimana kita akan membuat populasi awal dan mendefinisikan hall of fame untuk menyimpan solusi terbaik. Kemudian kita akan mendefinisikan statistik yang ingin dicatat, yang dimana ada rata-rata, minimum, dan maksimum. Kemudian kita akan menjalankan algoritma evolusi dengan IE simple.
Nah, jadi EASimple ini, jadi EASimple ini akan dialah yang akan melakukan seleksi, crossover, dan mutasi selama max generation, dan dia akan mengembalikan proporsi akhir, log statistik, dan individu terbaik pada Hall of Fame. Nah, kemudian ada baris yang berisi if dan ini. Nah, jadi jika skrip ini dijalankan sebagai program utama, maka fungsi main akan dipanggil dan hasil jawaban terbaik akan dicetak. Nah, pada sini kan dapat dilihat ada off yang berisi angka 0. Nah, jadi pada ini akan berisi individu terbaik yang telah ditemukan oleh genetik algorithm. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kodenya. Maaf, sebelumnya saya sudah menjalankan kodenya sendiri. Nah, sekarang saya akan menjalankan kembali. Nah, di sini saya akan melakukan pemproses sebesar 100 kali. Dicari mana kelas yang cocok. Nah, didapatkanlah kelas yang cocok berisi 0, 3, 1, dan 2. Oke. Kurang lebih itulah gimana cara kerja fungsi genetik algorithm. Terutama kita menggunakan kode Python untuk mengusulkan solusi dari masalah penjadwalan kuliah ini. Nah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau satu kalimat pada saat melakukan presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.